Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada segenap jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika saudara hendak mengaturkan persembahan, dapat ditransfer melalui bendahara GKJ. Saudara-saudara, mari kita memasuki ibadah dan kita memuji nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang berlimpah kasih anugerahnya bagi umat dan seluruh ciptaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Umat yang terkasih, melalui Kristus Yesus kita disatukan dalam persekutuan bersama Allah Tritunggal. Karena cinta kasih yang meneguhkan kita untuk bertahan dalam pergulatan dunia, kesatuan cinta yang mengarahkan hidup kita untuk berperan menghadirkan kebaikan Kristus, menyatu di dalam Kristus, menyatu dalam karya dan cinta. Mari kita memuji nama Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Tuntun hati kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Injil diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, demikian bunyi Alkitab. Terjemahan edisi kedua, cetakan tahun 2023. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, ia lalu menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu, supaya anakmu memuliakan engkau.
Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, supaya ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal dari Engkau. Sebab segala firman yang Engkau berikan kepadaku telah kuberikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu dan benar-benar bahwa aku datang dari Engkau, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya, menyimpannya di dalam hati, dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara, Indonesia merupakan negara dengan berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan agama. Kenyataan inilah yang membuat Indonesia menghayati bahwa di tengah keberagaman ini, semangat persatuan harus terus diperjuangkan. Di tengah kepelbagian, gereja hadir di dalamnya. Sebagai konsekuensi, gereja-gereja juga diperhadapkan dengan keberagaman antara satu dengan yang lain, dan memungkinkan adanya perbedaan latar belakang, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Hal ini adalah rahmat dan anugerah, sekaligus menjadi pemicu kalau tidak waspada, terjadinya perpecahan, pertentangan. Padahal keberagaman seharusnya tidak lagi menjadi hal yang dipertentangkan, sebab keberagaman dapat dilihat sebagai kekayaan dari gereja dan bangsa. Saudara, pentingnya menghadirkan kesatuan merupakan cita-cita bersama gereja di tengah aneka tantangannya. Pada Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk menghidupi sekaligus memperjuangkan semangat kesatuan dalam kehidupan. Kesatuan terwujud karena digerakkan oleh cinta kasih. Melalui renungan pada saat ini, kita diharapkan mampu menghidupi kesatuan
dalam relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, sebagaimana kesatuan relasi antara Bapa, Yesus, dan para murid-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan Yohanes 17 tadi merupakan akhir dari sesi perjamuan makan terakhir Yesus dengan para murid. Perjamuan makan Yesus diawali dengan peristiwa pembasuhan kaki pada perikop Yohanes 13. Setelah Yesus membasuh kaki para murid, ia kemudian mengucapkan kata-kata perpisahan sesaat sebelum kematiannya. Cerita perpisahan ini dimuat dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai Yohanes 16 ayat 33. Selanjutnya mulai perikop Yohanes 17, Yesus mengucapkan kata-kata terakhirnya dalam bentuk doa. Ungkapan perpisahan memang biasa diakhiri dengan doa, di mana orang yang berdoa akan menyebut nama-nama orang yang dikasihinya dalam doa. Dalam tradisi Injil, doa Yesus dilakukan di Taman Getsemani. Sedangkan dalam Injil Yohanes, doa Yesus dilakukan ketika perjamuan makan bersama dengan para murid. Jika diamati secara mendalam, doa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama lebih banyak membahas relasi antara Bapa dengan Yesus. Bagian ini Yesus berdoa bagi dirinya yang mengandaikan adanya dialog antara Yesus dengan Bapa. Lalu bagian kedua lebih banyak membahas tentang relasi Yesus dengan para murid. Pada bagian kedua ini, Yesus secara khusus menyebut para murid dalam doanya. Lalu yang ketiga, lebih banyak membahas relasi Bapa, Yesus, dan para murid. Di dalam bagian ini ada pesan bagi para murid untuk bersatu, sebagaimana kesatuan antara Bapa dan Yesus. Saudara, dari sini kita dapat melihat bahwa doa Yesus dalam Yohanes 17 ini menunjukkan kesatuan relasi antara Bapa, Yesus, dan para murid. Kesatuan ini tentu dapat terjadi karena adanya kasih, berlandaskan kasih. Kesatuan ini juga tidak hanya dimaknai terbatas dalam kasih persahabatan, tetapi ketiganya ada dalam kesatuan pengakuan iman, kesatuan komunitas yang merupakan refleksi kesatuan Bapa dan Anak. Namun mari kita ingat bahwa kesatuan para murid bukan berarti mereka menjadi satu esensi seperti Bapa dan Anak. Kesatuan para murid terjalin dalam hubungan yang intim dengan Bapa dan Anak melalui keterhubungan misi, di mana para murid diutus ke dunia. Ketika para murid diutus, di sanalah mereka menjadi satu dengan perutusan Yesus. Saudara-saudara, maka pada minggu yang Kepaskah ini, sebagai orang percaya yang telah dipersatukan dalam persekutuan cinta Allah Tritunggal, kita dipanggil untuk mampu mewujud nyatakan kesatuan dalam tindakan nyata sehari-hari melalui tutur kata kita. Mari hibur mereka yang berduka melalui perbuatan kita. Mari kita teruskan upaya untuk menghadirkan cinta bagi sesama dan alam semesta melalui seluruh kehidupan kita yang senantiasa memuliakan nama-Nya. Amin. Saat teduh untuk kita.
Saat teduh selesai, jemaat berdiri, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, perkenankan kami datang kepadamu, berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah bangsa kami, berkatilah para pemimpin, lindungilah seluruh rakyat Indonesia, berilah kesejahteraan dan kecukupan. Kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga. Berkatilah para orang tua, adiuswa. Berkatilah juga orang tua yang tekun bekerja mencari nafkah demi kecukupan kebutuhan keluarga. Anak-anak dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas Tuhan berkati. Pekabaran Injil di penjuru bumi Tuhan beri rahmat sehingga dapat berlangsung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan. Dan dengan bersukacita, mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman-Nya dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita mengaturkan persembahan diiringi pujian. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa, haturkan persembahan kita. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan kami percaya persembahan ini dapat menjadi awal yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita mengaturkan nyanyian pengutusan. Mari kita menyanyi. Mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudara, mari kita hundur dari tempat ibadah ini dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.